Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Reva Seti Pertama. Di video kali ini saya ingin menjelaskan salah satu perkara atau materi yang ada di mata kuliah kriminologi, yaitu kejahatan. Kita sering mendengar tentang kejahatan. Akan tetapi pada umumnya kaum kaum umum atau masyarakat sekitar tidak mengerti pendefinisian kejahatan itu sendiri. Kejahatan itu banyak sekali jenisnya, ada yang berdasarkan tempat, berdasarkan pelaku, berdasarkan jenisnya. Tetapi di video kali ini saya akan menjelaskan atau membeberkan tentang kejahatan darat. Kejahatan darat sendiri ini adalah kejahatan yang terjadi di daerah yang berwilayah tanah atau darat. Sementara untuk kejahatan laut itu kejahatan yang terjadi di daerah laut. Di video kali ini saya akan lebih memfokuskan kepada kejahatan darat. Baiklah, di sini pada segmen ini saya akan membahas tentang pengertian kejahatan terlebih dahulu. Kejahatan secara umum ini menurut saya ialah sebuah tindakan di mana tindakan tersebut merupakan tindakan yang melewati batas moral yang membuat orang tersakiti. Akan tetapi kejahatan sendiri ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Ada orang menganggap tindakan seseorang itu merupakan kejahatan, ada juga yang menganggap kejahatan seseorang itu bukan tindakan kejahatan atau tindakan yang masih bisa diterima secara moral. Ini bisa ditarik kesimpulan bahwa kejahatan ini bisa dilihat atau bisa didefinisikan kalau melihat dari point of view atau pandangan orang masing-masing. Ada orang menganggap sebuah tindakan itu sebagai kejahatan, ada yang menganggapnya bukan sebagai kejahatan. Akan tetapi pendefinisian kejahatan menurut para ahli itu berbeda-beda. Saya akan mengambil pendefinisian kejahatan menurut Bonger. Bonger mengatakan kejahatan adalah perbuatan antisosial yang merupakan reaksi dari negara berupa pemberian atau kemudian sebagai reaksi sebagai rumusan hukum gitu. Romer mengatakan hal tersebut karena ia menganggap bahwa kejahatan itu adalah pemberian hukuman dari negara. Akan tetapi kalau kita lihat dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan ini dimaksudkan sebagai suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disamakan atau telah disahkan oleh hukum tertulis. Kalau pengertian dari KBBI ini bisa diambil bahwa kejahatan itu merupakan tindakan yang melanggar nilai dan norma yang tentunya sudah tertulis dalam hukum secara yuridis. Sedangkan untuk pengertian kejahatan darat ialah kejahatan atau tindak kriminalisasi yang tempat kejadiannya itu berasal dari atau berada di daerah darat. Contohnya itu misalnya orang mengambil atau mencuri motor milik rumah orang lain atau tetangganya. Di sini difokuskan atau kejahatannya ini daratnya untuk membedakan dengan kejahatan lain itu hanya tempatnya saja gitu yang membedakannya. Kalau kejahatannya terjadi di laut, misalnya pencemaran di laut, itu merupakan kejahatan laut. Kalau kejahatan darat itu orang yang melakukan kejahatan di daerah atau wilayah daratan gitu. Itu saja sih kalau pengertian tentang kejahatan darat, karena di dalam KUHP ataupun dalam hal-hal atau literasi lain itu sedikit sekali yang mengambil atau mengartikan perbedaan antara kejahatan laut dan darat. Mungkin yang membedakannya itu yang saya bilang tadi, yaitu daerah terjadinya kejahatan tersebut. Di segmen selanjutnya saya akan membahas tentang faktor-faktor penyebabnya kejahatan. Pastinya dalam sebuah tindakan atau kejadian ada faktor-faktor penyebabnya sebuah tindakan atau hal itu terjadi. Ini merupakan hal yang sudah lumrah orang ketahui bahwa bisa terjadi sesuatu pasti ada faktornya. Kalau di dalam kejahatan sendiri tidak ada perumusan atau penyebab kejahatan secara yuridis gitu. Tetapi ada banyak faktor penyebab yang bisa melatar belakangi sebuah kejahatan. Antara lain itu ideologi, pandangan politik, persaingan kebudayaan, komposisi penduduk, perbedaan pemikiran,
dan pendapat atau hal-hal yang berkaitan dengan mentalitas. Ini merupakan salah satu sedikit faktor penyebabnya kejahatan itu sendiri. Namun secara garis besarnya ada 3 faktor utama penyebab kejahatan. Yang pertama, saya akan membahas faktor internal. Faktor-faktor internal ini pengertiannya adalah faktor-faktor yang berasal dari individu atau dari kepribadian manusia itu sendiri. Yang bisa dibilang faktor ini merupakan faktor orang membuat kejahatan, akan tetapi ini murni dari hati nurani sendiri atau dari dirinya sendiri. Contohnya, orang melakukan tindakan pencurian karena memang sikapnya atau mentalitasnya ingin mengambil itu, atau bisa dibilang kriptomania, atau orang itu memang gemar mengambil atau mencuri barang. Yang kedua yaitu faktor ekstrim. Faktor ekstrim sendiri adalah faktor yang orang memicu atau melakukan kejahatan itu karena adanya tekanan atau pengaruh dari lingkungan sekitarnya atau dari orang lain. Misalnya orang mengambil atau melakukan tindak kejahatan karena faktor ekonomi, faktor keluarga dan lain-lain, sehingga ini dia melakukan sebuah tindakan bukan murni dari hati nuraninya, akan tetapi karena ada paksaan atau pengaruh dari orang sekitarnya. Yang ketiga, faktor ekstrim. Faktor ekstrim ini kurang lebih sama dengan faktor yang kedua, akan tetapi faktor ekstrim ini lebih memfokuskan kepada lingkungan atau tempat terjadinya tindak kriminal tersebut. Karena orang yang melakukan tindakan kriminal atau kejahatan ini biasanya melakukan tindakannya berdasarkan situasi atau tempat, sehingga faktor ini diambil menjadi salah satu 3 besar faktor penyebabnya kejahatan, terutama kejahatan yang berada di darat. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk-bentuk kejahatan darat. Bentuk-bentuk kejahatan darat ini mungkin sering bisa kita lihat sepenuhnya di KUHP gitu. Bentuk-bentuk kejahatan daratnya antara lain yaitu pembunuhan yang terjadi di daerah darat. Misalnya ada orang yang melakukan pembunuhan di daerah perumahan gitu, itu merupakan kejahatan disebut dengan pembunuhan atau dikategorikan dengan kejahatan darat. Selanjutnya yaitu narkotika. Biasanya orang melakukan transaksi narkoba atau menggunakan narkoba itu di perumahan. Itu bisa disebut dengan kejahatan yang berada di daratan. Yang ketiga, pembegalan atau pencurian. Sama dengan pembunuhan, titik utama dari pembedaan antara kejahatan laut maupun darat itu di lokasinya gitu. Kalau kejahatan darat, ya di darat melakukan kejahatannya. Selanjutnya mungkin tindak pidana korupsi. Biasanya orang melakukan korupsi itu di wilayah perkantoran atau wilayah daratan. Jadi ia termasuk dalam kejahatan darat. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan contoh kejahatan. Saya akan mengambil contoh kejahatan di dunia internasional atau kejahatan perang. Kejahatan perang ini merupakan contoh dari kejahatan darat atau lebih dikenal dengan genosida gitu. Saya akan mengambil kejahatan yang dilakukan oleh seorang diktator dunia yang bernama Joseph Stalin. Joseph Stalin atau dikenal dengan Joseph Vissarionovich Hafiz merupakan pemimpin kedua dari negara Uni Soviet. Ia memimpin setelah menggantikan pemimpin pertama Uni Soviet yaitu Vladimir Lenin. Ia lahir pada tanggal 18 Desember 1878 dan meninggal pada 5 Maret 1953. Ia merupakan seorang tokoh revolusioner yang menjadi pemimpin Uni Soviet kedua. Ia banyak sekali melakukan kejahatan-kejahatan di zaman rezimnya. Akan tetapi saya akan mengambil salah satu kejahatan yang paling terkenal, yaitu kejahatan di mana ia melarang orang melakukan ibadah atau memiliki agama.
ini terjadi pada era pemimpinnya di zaman Uni Soviet. Ia melarang atau memberikan aturan di mana ingin menegakkan paham ateisme, yaitu melarang orang untuk melakukan ibadah atau hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Ia melakukan tindakannya dengan cara menyuruh militer untuk menutup gereja dan masjid di daerah Uni Soviet yang mungkin daerahnya sekarang dikenal dengan Rusia. Vladimir Lenin sendiri melakukan kejahatan ini memakan korban jiwa hingga jutaan orang. Ia merupakan diktator yang sangat kejam sehingga kejamannya ini ingin dilupakan oleh dunia. Korban dari kejahatannya ini 5 menit kok ini cok. Berapa lah? Nanti akan aku tadi. Korban dari tindakan kejahatannya ini mungkin hampir jutaan, dan ia merupakan salah satu orang yang menaklukkan rezim yang paling terkenal di dunia. Baiklah, kita sudah sampai pada akhir video. Mungkin kesimpulan yang saya dapat simpulkan bahwa tentang kejahatan darat adalah kejahatan darat ini adalah kejahatan yang titik lokasinya berada di wilayah darat. Yang membedakan dengan laut, ya kejahatan laut mungkin kondisi geografinya saja gitu. Yang membedakan kejahatan laut dan darat. Mungkin sekian saja dari saya. Kalau ada salah kata atau pengucapan saya kurang jelas, mohon maafkan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.